Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Senang sekali kami menjumpai Anda di hari ini ya di program Bincang Pagi bersama saya tentunya Muhammad Aras. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda untuk membahas satu tema yaitu pengawasan tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc tahun 2024. Acara ini terselenggara atas kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Dengan semakin dekatnya pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang, perhatian terhadap badan penyelenggara sudah memasuki berbagai tahapan. Salah satunya adalah rekrutmen Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Kota di Kaltara. Lalu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rekrutmen Badan Ad Hoc? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Kaltara TV pimpinan Bawaslu Kaltara, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bapak Yakobus Marliantor Iskandar SIP. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Dan kami informasikan juga bahwa di sesi kedua nanti kami mengundang pemirsa dan pendengar untuk ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan kepada narasumber kita terkait dengan tema pembahasan pagi ini melalui layanan telepon di 0552203374 atau bisa juga di line SMS dan via WhatsApp di 081154032000. Sebelum kita membahas terkait tema kita pagi ini, saya persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Yakobus Marliantor Iskandar. Bagaimana perjalanan karirnya hingga sampai terpilih menjadi unsur pimpinan Bawaslu Kaltara? Baik, terima kasih Mas Aras. Baik, saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman ataupun perjalanan saya sampai akhirnya saya berada di sini atau berada di khususnya Bawaslu Kalimantan Utara. Baik. Saya ini adalah bisa dikatakan adalah orang aslinya Kalimantan Utara, berasal dari salah satu subsuku Dayak yang ada di Kalimantan Utara yaitu Dayak Lundaya. Baik. Saya berasal dari mana? Krayan. Khususnya dataran tinggi yang pemirsa ataupun teman-teman semua dapat mengetahui Krayan itu dari produk garam maupun beras adannya. Baik. Baik, lanjut itu saya ini awalnya SD di Krayan. SD di Krayan, kemudian orang tua adalah ASN, dua-duanya pindah atau mengajukan pindah ke wilayah Sebatik. Sebatik, saya di Krayan kelas 3 SD, pindah di Sebatik kelas 4 SD. Setelah lulus SD, SMP, sampai SMP di Sebatik. Setelah lulus SMP, saya melanjutkan SMA di Tarakan. Baik. Saya tinggal di Kampung Bugis, di asrama Putra Katolik. Saya juga sekolah di SMA Katolik, dulu namanya SMA Katolik W. Purwa Darminta, Tarakan. Sekarang yayasannya berganti, yaitu Yayasan Don Bosco. Nah, karakter saya itu dibentuk dari Krayan. Baik. Saya dibentuk dari
pegunungan, kemudian dibentuk melalui lautan di Sebatik. Nah, saya bergaul dengan orang-orang Bugis. Saya belajar tentang laut di sana. Di Krayan saya belajar tentang hutan. Kalau di Sebatik saya belajar tentang laut. Di SMA itu karakter anak muda. Di situ pertama kali saya keluar dari kita katakan daerah terpencil lah, seperti itu. Nah, apa yang mendorong Bapak Yakobus untuk kemudian ikut terlibat dalam pengawasan pemilu, khususnya untuk bergabung di Bawaslu Kaltara? Ya, motivasi saya nih setelah SMA tadi saya kuliah di Jogja. Setelah kuliah di Jogja saya pulang. Ya, mindset orang tua saya ini adalah tidak ada kesuksesan di luar PNS. Baik. Jadi saya mencoba ikut tes CPNS, tidak pernah lulus. Baik. Akhirnya saya menghonor. Saya menghonor itu bukan dikatakan sebentar. Baik. Saya hampir 9 tahunan menghonor. Itu pun sering tes, nggak pernah lulus. Baik. Saya pernah lulus di CAT, berapa kali lulus CAT, Baik. SKB nggak pernah lulus. Saya pun ya mungkin bukan rezeki atau memang kalian saya bukan di situ. Nah, ketika ya setiap manusia ada ingin perubahan. Betul. Nah, ketika ada tes seperti ini, ya saya ikut. Nah, karena saya pernah mempunyai pengalaman yaitu menjadi tim sel pada saat perubahan ad hoc ke definitifnya Bawaslu Kabupaten Kota. Baik. Jadi saya pernah menjadi tim sel di tahun 2019 gitu tuh ya. 19-an gitu. Artinya memang sudah ada basic dari awal Bang ya. Salah satunya menjadi tim sel di peralihan definitif Bawaslu Kabupaten Kota pada 2019 kemarin Bang ya. Ya, itu yang menjadi motivasi Baik. saya. Saya ini kan, saya rasa saya pernah jadi tim sel. Kenapa nggak coba menjadi komisionernya? Nah, karena kalau di honor terus, saya rasa pengalaman ataupun keilmuan saya, Baik. saya rasa lebih berkembang kalau mencoba hal-hal yang baru. Seperti itu. Ya, baik pemirsa dan pendengar, itu tadi ya sepintas terkait profil dari Bapak Yakobus Marliantor Iskandar ya, terkait perjalanannya hingga terpilih sebagai salah satu pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Dan langsung saja kita masuk ke topik pembahasan pagi ini, yaitu terkait pengawasan tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc tahun 2024. Nah, bisa dijelaskan Pak terkait apa sih itu Badan Ad Hoc dan tugas serta fungsi pokoknya dalam pemilu khususnya di Pilkada 2024 ini? Baik, terima kasih. Pada dasarnya kita tahu arti dari badan ad hoc itu adalah badan yang dibentuk bersifat sementara. Baik. Kalau di Bawaslu itu dibentuk sesuai tahapan. Kita ketahui di sistem pemilihan kita itu ada pemilu dan pemilihan khususnya kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Baik. Nah, oleh sebab itu badan ad hoc ini biasanya dibentuk per tahapan. Baik. Pemilu, pemilihan, dibentuklah badan ad hoc itu untuk membantu Bawaslu Kabupaten Kota dalam setiap tahapan pengawasannya sampai di tingkat kecamatan. Baik. Nah, di dalam badan ad hoc ini terdiri dari apa aja, Pak? Badan ad hoc ini terdiri dari ada 3 komisioner di tingkat kecamatan, sama halnya seperti di kabupaten kota. Baik. Namun ada juga kabupaten kota seperti Malinau itu komisionernya 5. 5. Itu biasa dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah. Baik. Seperti itu. Juga ada sekretariatan yang terdiri dari unsur ASN-nya.
begitu juga ada stafnya sampai ke PKD, pengawas kelurahan dan desa di tingkat desa, sampai ke petugas tempat pemungutan suara nanti. Jadi secara struktur memang berjenjang Pak ya, dari Berjenjang. kecamatan ke kelurahan, desa, kemudian nanti ada pengawas TPS begitu Pak ya. Ya, Nah, ini kan sementara berlangsung rekrutmen khususnya terkait pengawas kelurahan desa Pak ya. Nah, untuk badan ad hoc sendiri sih bisa disampaikan Pak, siapa saja sih yang istilahnya boleh mendaftar atau ikut terlibat dalam pengawasan di Pilkada 2024? pada dasarnya seluruh warga negara Republik Indonesia beriman dan bertakwa dan teknisnya seperti itu. Nah, untuk seperti ini kita harus sesuai dengan domisili warga setempat kan. Ya, warga negara Indonesia, warga yang berdomisili di tempat setempat, kemudian beriman dan bertakwa dan sebagainya, teknisnya tadi. Tapi yang paling jelas ya dia berintegritas. Dia berintegritas, jujur, sesuai dengan moto Bawaslu, jujur, berintegritas, bertanggung jawab. Ya, baik, tadi disebutkan bahwa di dalam badan ad hoc itu terdiri dari pengawas kecamatan beserta kesekretariatan, kemudian ada juga pengawas kelurahan desa atau PKD, dan terakhir pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Nah, bisa dijelaskan Pak secara rinci apa sih tugas dari masing-masing PPK, PKD, dan PTPS? Silakan. Baik. Secara umum, tugas badan ad hoc ini dari Panwascam sampai ke PTPS nanti adalah membantu pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten kota. Baik. Nah, untuk lebih rigidnya pengawasan badan ad hoc ini yaitu yang pertama dimulai melalui tahapan. Pertahapan seperti yang akan mula-mula nanti dilakukan yaitu pemuktahiran data pemilih. Jadi di situ tugas dari Panwascam sampai PKD melakukan pengawasan tentang pemuktahiran data yang dilakukan oleh pihak KPU. Baik. Kemudian saat tahapan pelaksanaan kampanye, jadi pasukan Panwascam beserta PKD akan turun atau dikerahkan di mana titik-titik kampanye. Baik. Kemudian perlengkapan pemilihan maupun pendistribusiannya seperti logistik itu. Nah, itu kita melakukan pengawasan di mana pengadaannya, bagaimana pendistribusiannya. Nah, begitu juga penarikannya. Dan kami Bawaslu melakukan pengawasannya itu disebut, saya mengatakan ini pengawasan melekat melengket. Baik. Nah, melekat malah. Tapi saya tambahkan melengket biar lebih mantap lagi. Kemudian pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Ini yang disebut dengan tungsura. Kemudian menyampaikan surat suara dari TPS sampai ke PPK. Kemudian proses rekapitulasi suara baik di tingkat kecamatan sampai ke kabupaten kota secara berjenjang. Terus pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Kemudian mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten Kota. Semua kita awasi, kita lakukan pendampingan seperti itu, pendampingan pengawasan agar semuanya berjalan dengan aturan yang berlaku. Dan masih banyak lagi. Artinya dia mengikuti tahapan yang ada Pak ya? Ya, betul. Nah, dan pengawasannya melekat dan melengket gitu Pak ya? Betul. Baik. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa yang bisa ikut dalam pengawasan ya, baik itu PPK, kemudian PKD dan PTPS itu adalah seluruh warga Indonesia. Nah, mungkin ada persyaratan teknis, mungkin misalnya ASN dalam tanda kutip, apakah itu bisa dilibatkan atau bagaimana? Kemudian
dari apa namanya anggota parpol misalnya yang terafiliasi dengan parpol itu bagaimana Pak? Baik, kalau di Bawaslu secara khusus untuk kali ini kita diinstruksikan oleh pimpinan RI, Baik. khususnya Kordip SDMOD Bapak Herwin J. Hamalonda, Iya. bahwa untuk kali ini ASN perangkat desa tidak dapat mengikuti seleksi pengawas ad hoc. Baik. Tadi karena berdasarkan aturan, Baik. Bawaslu berpendapat bahwa segala sesuatu yang dibebankan dari anggaran negara tidak dapat dilakukan secara double. Jadi ketika dia ASN, dia harus memilih. Ketika tidak mundur berarti dia kan dapat dua. Baik. Entah itu namanya honor ataupun uang harian, itu kita definisikan sebagai gaji semua. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan untuk masyarakat yang kemudian ada terafiliasi dengan parpol begitu atau gimana? Kalau terkait partai politik terpidana, kita pastikan tidak dapat mengikuti seleksi ini. Baik. Harus terlepas dari keanggotaan sebagai pengurus partai, terus sebagai tercatut sipol, itu tidak boleh. Baik. Ya baik pemirsa dan pendengar, cukup menarik perbincangan kita di pagi hari ini ya terkait pengawasan tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc tahun 2024. Dan jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, sekaligus kita memberikan waktu kepada pemirsa dan pendengar untuk ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan ya melalui layanan telepon di 0552 2033 740. Jangan kemana-mana, setelah lagi saya kembali.
spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak. Ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam. Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan, mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Karunia yang mempesona kuat, menghasilkan karya sempurna terukir hikayat.
Sepenggal mimpi akan kekayaan rasa, menghasilkan kudapan kuliner menggoda selera. Sungguh memantik rasa mudani yang populer disebut rindu. Satu kebersamaan yang kuat demi satu tujuan kemajuan wisata Indonesia. Destinasi syarat kenangan seni, budaya, dan samudra biru. Inilah desa pemantik rasa rindu Mudani. Desa wisata Pantai Tanah Kuning, Bulungan, 75 desa wisata terbaik. Desa wisata berkelas dunia, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aras di program Bincang Pagi dengan tema pengawasan tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc Pemilu 2024. Masih bersama narasumber kita Bapak Yakobus Marlianto SIP selaku Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan. Dan saya ingatkan juga buat pemirsa dan pendengar untuk ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan terhadap narasumber kita yang sudah hadir pagi ini melalui layanan telepon di 0552 2033 740. Bisa juga di line SMS dan via WhatsApp di 08115403 200. Dan langsung saja saya kembali ke Bapak Yakobus. Pak, izin, ini kan proses rekrutmen sudah berlangsung, bahkan kemarin pelantikan pengawas kecamatan sudah dilakukan, Pak. Nah, ini sementara berproses rekrutmen pengawas desa kelurahan. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana proses rekrutmen yang berlangsung, kemudian apakah ada kendala atau tantangan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Kota dan jajarannya? Silakan, Pak. Baik. Sekarang tahapnya adalah wawancara PKD. Baik. Sebentar lagi akan selesai, nanti akan dilakukan pelantikan oleh Panwascam Baik. di tanggal 1 sampai tanggal 2 Juni nanti. Baik. Nah, dalam rekrutmen ini apa yang ditekankan, Pak? Misalnya begitu usia begitu, kemudian integritas tentunya tidak luput dari perhatian kita, Pak ya. Bagaimana mewujudkan pilkada yang sukses nanti. Itu bagaimana, Pak? Ya. Yang pertama yang ditekankannya itu integritas. Integritas diri itu paling penting. Jujur, adil, mandiri. Nah, itu seperti semangatnya Bawaslu. Baik. Kita pastikan bahwa jajaran kita sampai di tingkat terbawah yaitu PTPS nanti itu tegak lurus, Baik. berintegritas tinggi, kemudian dapat dipercaya oleh masyarakat melalui pengawasan-pengawasan yang dilakukan pada saat pemilihan nanti. Baik. Nah, kemudian kendala atau tantangan kemarin kan disampaikan bahwa karakteristik wilayah Kaltara ya yang agak sulit dijangkau, bahkan beberapa daerah kemarin terpaksa melakukan tes tertulis ya karena memang jaringannya tidak memungkinkan. Nah, untuk rekrutmen seperti PKD kemudian PTPS nanti mungkin apa yang menjadi kendala gitu, Pak? Baik. Ya, kendala kita ini ya khususnya di Kalimantan Utara ya. Itu adalah jarak ataupun akses geografis yang tidak seperti daerah-daerah lain. Kalau di Kalimantan ini kan ada yang aksesnya Lungbut, seperti di Malinau dan Bulungan sini. Ada yang akses hanya pesawat, Baik. itu pun pesawat kecil, itu di Krayan dan Malinau ada. Nah, itu yang mengakibatkan tantangan bagi kabupaten kota Baik. untuk melakukan perekrutan Badan Ad Hoc seperti Panwascam maupun PKD. Baik. Namun Bawaslu
di sini melakukan inovasi seperti talent hunting ketika perekrutan Panwascam. Kita menanyakan siapa yang bertalenta atau orang-orang yang dapat melakukan kerja-kerja pengawasan berintegritas, sehingga dikasih nama-nama beberapa. Kita lakukan seleksi dan itu berhasil, sehingga mengurangi kerja-kerja yang harus dalam waktu tempo yang sesingkat ini, ada timeline-nya kan. Namun dibatasi tanggal sekian atau tanggal sekian ini pengumuman administrasi, wawancara, tes tertulis, terus pelantikan. Jadi itu harus terpenuhi dalam jangka waktu tertentu seperti itu, sehingga Bawaslu Kabupaten Kota melalui arahan dari provinsi harus segera bekerja keras, fokus terhadap timeline yang sudah diatur dari RI. Baik. Nah, bagaimana kemudian untuk minat masyarakat Pak untuk ikut bergabung menjadi badan ad hoc itu gimana Pak antusiasnya? Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ya, saya ini pendapat pribadi saya merasakan antusiasnya tinggi karena kita hampir jarang melakukan perpanjangan, pengumuman atau pendaftaran perpanjangan. Rata-rata di setiap kecamatan maupun di desa itu langsung terpenuhi ya. Ya, jadi ya, saya bersyukur, saya berterima kasih juga kepada atensi dari masyarakat, baik khususnya di ini ya, sarjana-sarjana lokal yang sudah lulus mau bergabung dengan Bawaslu. Baik, artinya untuk tantangan itu salah satunya terkait karakteristik wilayah Pak ya. Kemudian untuk kebutuhan SDM itu artinya masyarakat memang berminat ya, artinya antusias Pak untuk ikut terlibat dalam pengawasan Pilkada 2024. Nah, kemudian Pak, bagaimana kemudian ini badan ad hoc ketika sudah terbentuk, apa-apa yang istilahnya ditekankan dalam melakukan pengawasan, seperti misalnya mungkin harus memahami regulasi, kemudian harus memahami bentuk-bentuk pengawasan yang ada di lapangan. Mungkin ada semacam BIMTEK lah begitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, setelah pembentukan Panwascam dalam aturan juga, Panwascam akan dibekali kemampuan-kemampuan tentang pengawasan. Nah, salah satunya setelah pelantikan kemarin, Bawaslu Kabupaten Kota langsung melakukan BIMTEK, pengembangan diri maupun kelembagaan. Kemudian untuk penegasan kita, untuk Panwascam yang terlantik maupun sampai ke PKD nanti, bahwa Bawaslu adalah badan yang bersifat berintegritas tinggi, jujur, adil, mandiri. Oleh sebab itu Panwascam sampai ke PKD kita tekankan, khususnya yang baru terpilih ini, untuk memegang teguh prinsipal itu, bahwa kita harus berintegritas tinggi, jujur dalam mengawal atau mengawasi suara ataupun hak pilih pada saat pemilihan kepala daerah nanti. Baik. Ya, baik pemirsa dan pendengar, perbincangan kita pagi ini cukup menarik ya. Dan masih banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada narasumber kita ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, sesaat lagi saya kembali.
Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, diantaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah. Perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Jamu tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya.
HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak. Ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam. Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan, mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Namanya siapa Pak? Kus Haryoto. Usianya berapa Pak? 64. 64 tahun. Alamatnya? Purbayan. Purbayan. RT 51, RW 12, Kota Gede. Oke. Pak Kus sakit apa ini Pak Kus? Dulu pernah jantung, tapi 2012 sehat. Kemarin 2 bulan itu sakit loh, seperti kambuh lagi. Terus saya dokter mah ndak enak, terus saya berhenti. Terus minum HG. Sekarang minum HG enak. Saya dokter saya minta buktikan ke laboratorium. Dokter gede-gede. Ya, wah apik banget Mas. Ya. Sudah habis berapa botol ini Pak? 2 botol. 2 botol. Ya. Minumnya berapa dosis Pak? 5 tetes. 5 tetes. Pagi kalau
sholat malam itu, terus nanti Pak kira-kira jam 7 atau 9 itu, terus sore 5 tetes itu. Oke. Masih mengkonsumsi obat dokter nggak? Saya kalau ya mengkonsumsi tapi lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak. Iya. Ya. Sekarang lebih fokus ke HG-nya. Ya. Ya. Terus itu gula darah saya itu. Padahal saya kan tidak ada kegiatan untuk jalan-jalan, kaki saya sakit. Itu gula darah saya itu 103. 103. Iya. Itu ya gara-gara HG itu. Gara-gara HG ya. Iya. Saya tidak punya asam urat lagi. Dulu kalau makan peng sini sakit, sekarang tidak. Sekarang tidak ya. Iya. Oke. Pipisnya lancar, BAB-nya lancar. Ya itu. Oke. Ya, ini Bapak sudah mendapatkan kesembuhan dari jamu tetes HG. Iya, betul. Oke, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar semuanya biar mengkonsumsi HG, biar seperti Bapak kembali sehat, kembali bisa beraktivitas. Untuk teman-teman yang mendengarkan dari jamu tetes HG, saya minta untuk yang punya penyakit seperti saya, jantung, asam urat, terus saya dulu juga punya darah tinggi, tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau di tensi itu 138. Ya, masih bersama saya Muhammad Aras di program Bincang Pagi dengan tema pengawasan tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc tahun 2024. Dan kita sudah berada di segmen ketiga ya. Dan kembali saya ingatkan ya buat pemirsa dan pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, silakan di layanan telepon di 0552 2033 740 atau bisa juga di line SMS dan via WhatsApp di 0811540320. Dan tadi kita sudah bahas terkait proses rekrutmen, kemudian apa-apa aja yang harus dipahami oleh Badan Ad Hoc Bawaslu. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Yakobus, upaya apa yang dilakukan oleh Badan Ad Hoc ya, termasuk Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap rekrutmen Komisi Pemilihan Umum KPU ya, dalam hal ini PPK, Panitia Pemungutan Suara, kemudian KPPS nanti, termasuk Patarli Pak ya. Bagaimana pengawasannya dari Bawaslu Pak? Silakan. Ya, Bawaslu dalam hal ini melakukan pengawasan ya, sesuai perintah undang-undang, bahwa pembentukan badan ad hoc-nya KPU diawasi oleh Bawaslu. Nah, di situ kita pastikan bahwa jangan sampai terjadi dalam pembentukan badan ad hoc-nya KPU, yaitu salah satunya itu adalah keterlibatan badan ad hoc tersebut atau yang terpilih PPK-nya terlibat dalam partai politik atau terafiliasi. Ya, intinya seperti itu. Namun untuk lebih detail teknis pengawasan kita di Bawaslu itu terhadap pembentukan badan ad hoc KPU itu yaitu diantaranya kita membuat ada form A, di mana kalau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan waktu, terus tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan keterwakilan perempuan itu ya, maupun lain sebagainya, itu Bawaslu Kabupaten Kota maupun Panwascam menuangkan semua kejadian itu dalam form pengawasan, yaitu form A, sebagai temuan, dan selanjutnya akan diberikan surat himbauan seperti itu. Artinya ada catatan-catatan Pak ya, ketika misalnya di lapangan ada yang istilahnya bertolak belakang dengan regulasi begitu Pak ya, kemudian disampaikan lagi ke bahwa KPU Kabupaten Kota Pak ya untuk melakukan evaluasi begitu. Ya jelas. Jika ada yang tidak sesuai dengan mekanisme ataupun aturan, maka apa yang dihimbau oleh Bawaslu harus dilaksanakan oleh KPU, karena perintah aturan undang-undang seperti itu. Oke Pak, kemudian berkaca pada pemilu 2024 sebelumnya Pak ya, terkait masalah distribusi logistik ya, khususnya di wilayah perbatasan, sebagai putra krayan Pak ya begitu. Nah, mungkin hal-hal yang menjadi atensi kemarin itu
bagaimana untuk di Pilkada 2024 supaya bisa lebih baik begitu Pak? Ya, pada dasarnya semuanya berjalan ya, tapi ada kendala-kendala. Nah, di akhir ini saya akan memanggil kabupaten kota untuk melakukan khususnya evaluasi distribusi dan penarikan logistik. Apa-apa saja tantangan yang dihadapi pada saat pengawasan pendistribusian maupun penarikan logistik saat pemilu 2024 kemarin. Nah, di situ kita akan melakukan DIM, daftar inventaris masalah, dan kita akan diskusikan sama-sama mencari jalan keluar. Kalau secara gambaran umum, tantangannya itu ya keadaan geografis itu. Ada yang naik longboat, naik pesawat. Nah, teman-teman yang melakukan pengawasan melekat dan melengket tadi ini, kita mau mau kita diskusikan sama-sama daftar inventaris masalahnya itu dari wilayah masing-masing. Di mana sih kekurangannya kemarin? Di mana kelemahannya? Apa yang perlu ditambahkan? Apa yang perlu diperbaiki? Sehingga saya tidak mengatakan sempurnanya nanti pengawasan di pemilihan, tapi saya pastikan Bawaslu dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan maupun segala bentuk kesalahan yang sangat fatal, sangat mengganggu tahapan ataupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti. Artinya ada evaluasi Pak ya? Betul. Nah, kemudian untuk di wilayah Nunukan sendiri Pak ya, kita ketahui Sebatik itu sebagian wilayah Indonesia, sebagian wilayah Malaysia. Nah, atensinya terhadap untuk pengawasan kita di sana bagaimana? Khusus wilayah perbatasan ya. Kemarin itu kita belajar dari pemilu kemarin bahwa warga kita yang bekerja di Malaysia itu ada dua pilihan. Sebagai pemilih DPTB itu bisa ke mana? Ke KBRI. Itu juga bekerja sama dengan di Raja Malaysia itu ya, informasinya mereka memfasilitasi warga kita yang di Malaysia yang bekerja untuk diarahkan ke sini, ke KBRI ke sini, ke Sebatik khususnya ada yang kembali karena di desa itu sudah terdaftar di satu tempat DPT-nya itu diurus oleh perangkat desa. Sehingga kita lakukan pengawasan kemarin, kita lihat semuanya berjalan dengan lancar. Memang warga negara Indonesia namun bekerja di Malaysia. Nah, terkait untuk pemilihan ini ruang lingkupnya terbatas. Yang harus kita antisipasi adalah mobilisasi massa seperti itu. Kan isu-isu seperti itu sering dilayangkan, sering diberitakan. Kita Bawaslu akan menginventarisir masalah tersebut, apa jalan keluarnya, dan Bawaslu saya pastikan akan meminimalisir hal-hal tersebut. Termasuk koordinasi mungkin dengan pihak imigrasi Pak ya? Ya, semua stakeholder, semua rakyat Indonesia itu adalah rekannya Bawaslu. Jadi seperti moto kami, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi kami juga tidak dapat bekerja sendiri. Kami juga perlu masyarakat atau rakyat khususnya Kalimantan Utara untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah kita masing-masing nanti. Ya, baik pemirsa dan pendengar, cukup menarik ya pembahasan kita pagi hari ini. Namun waktu juga ya yang membatasi kebersamaan kita. Jadi sebagai closing statement saya persilakan kepada Bapak Yakobus untuk memberikan pesan atau harapan kepada badan head of kita ya, khususnya di Bawaslu Kaltara, baik itu pengawas kecamatan, kemudian pengawas kelurahan desa, dan juga nantinya pengawas tempat pemungutan suara. Kira-kira apa pesannya, kemudian harapannya bagaimana Pak untuk Pilkada 2024 kita khususnya di Kalimantan Utara? Silakan Pak. Baik. Saya Yakobus Mulyanto Iskandar, Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Diklat Bawaslu Kalimantan Utara. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran
Panwascam sampai ke PKD. Terima kasih atas atensinya. Pesan saya ke depan agar Panwascam dapat bekerja lebih baik lagi. Ini merupakan pertarungan di tingkat lokal, di tingkat daerah. Oleh sebab itu, peran dari Panwascam maupun sampai PKD sangat-sangat ditentukan oleh rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, lakukan pengawasan, lakukan kinerja dengan berintegritas, lakukan dengan baik, lakukan dengan sepenuh hati, agar ke depan demi mensukseskan dan kemajuan daerah kita tercinta di wilayah masing-masing. Baik, terima kasih Pak Yakobus, dan baik pemirsa dan pendengar, demikian ya perbincangan kita pada pagi hari ini dengan tema pengawasan tahapan Badan Hetok Pilkada 2024, dan semoga ya apa yang kita bahas di pagi hari ini ya memberikan manfaat dan juga menjadi atensi ya dan kesadaran kita semua tentang pentingnya peran semua pihak dalam melakukan pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Saya Muhammad Aras bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.